Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memodelkan sistem menggunakan pendekatan berorientasi objek. Jika kamu tertarik dengan mengembangkan perangkat lunak atau sistem, video ini akan sangat bermanfaat untuk kamu. Mari kita mulai. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fakih, NIM saya 2204010100203. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah sistem berorientasi objek. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, mari kita bahas dulu, apa itu sih pemodelan berorientasi objek? Pemodelan berorientasi objek adalah pendekatan untuk merancang sistem dengan menggunakan konsep objek. Dalam metode ini, kita memodelkan sistem dengan objek-objek yang memiliki atribut dan metode yang bekerja sama. Ada beberapa langkah penting dalam memodelkan sistem berorientasi objek. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh kasus sederhana, yaitu sistem manajemen perpustakaan. Langkah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan tujuan sistem. Langkah pertama adalah untuk memahami apa yang dibutuhkan dari sistem dan tujuannya. Misalnya, dalam sistem manajemen perpustakaan, kita mungkin ingin mengelola buku, anggota, dan transaksi peminjaman buku. Kemudian langkah kedua adalah identifikasi objek dan kelas. Selanjutnya, kita harus menentukan objek-objek yang akan ada dalam sistem. Dalam contoh perpustakaan, beberapa objek mungkin adalah buku, anggota, dan peminjaman. Setiap objek ini akan menjadi sebuah kelas dengan model kita. Kemudian langkah yang kedua adalah definisikan atribut dan metode. Setiap kelas akan memiliki atribut dan metode. Atribut adalah data yang dimiliki oleh objek, sementara metode adalah fungsi atau operasi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Untuk kelas buku, atributnya mungkin adalah judul, pengarang, dan ISBN. Metodenya bisa berupa pinjam dan kembalikan. Untuk kelas anggota, atributnya bisa berupa nama, ID, anggota, dan alamat dengan metode daftar dan pinjam buku. Kemudian langkah yang keempat, membuat diagram kelas. Diagram kelas adalah representasi visual dari kelas-kelas dan hubungan di antara mereka. Ini membantu kita untuk memvisualisasikan struktur sistem, misalnya buku mungkin memiliki hubungan asosiasi dengan peminjaman yang menghubungkan buku dengan transaksi peminjaman. Kemudian langkah yang selanjutnya, membuat diagram urutan. Diagram urutan digunakan untuk menggambarkan bagaimana objek berorientasi dalam suatu proses atau alur kerja. Misalnya, dalam peminjaman buku, kita bisa membuat diagram urutan yang menunjukkan langkah-langkah dari anggota yang meminjam buku hingga buku tersebut dipinjam dan dikembalikan. Kemudian, contoh kasus dan implementasi. Sekarang kita lihat bagaimana langkah-langkah ini diterapkan dalam contoh kasus sistem manajemen perpustakaan. Mungkin bisa mulai dengan merancang diagram kelas untuk menggambarkan objek-objek utama dan hubungan di antara mereka. Kemudian, buat diagram urutan untuk proses penting seperti peminjaman dan pengembalian buku. Itu dia langkah-langkah membedakan sistem menggunakan pemodelan berorientasi objek. Semoga video ini sangat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.